Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ba'du. Hari ini tanggal 30 Januari adalah agenda Yayasan Darul Ilmi Indonesia untuk peletakan batu pertama di Desa Ceketeng, RT 002, RW 06, yang pagi hari ini jam 10 insya Allah akan dimulai. Semoga acara ini berjalan lancar dan dapat banyak kemudahan. Spesialnya semoga tidak turun hujan karena sedang musim hujan dan suasana sudah mendung, tapi tidak apa-apa karena semua masyayikh yang ada di Yayasan Darul Ilmi sudah kita minta tolong untuk membaca doa dengan khizib, wirid, burdah dan lain sebagainya. Semoga hujannya dialihkan sampai acara Darul Ilmi paripurna. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khair amman assasa bunyanahu ala syafa jurfin har fanhar bihi fi nari jahannam fallahu la yahdil qaumaz zalimin. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bekasi, yang kali ini akan diwakilkan oleh Kepala Dinas Sosial Bapak Haji Ahmad Yani. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi. Yang kami hormati Bimas Pol dan Babinsa Mustika Jaya. Yang kami hormati para alim ulama, ustadz-ustadzah. Yang kami hormati tokoh masyarakat Desa Ciketing. Yang kami hormati pengurus RT dan RW Desa Ciketing. Yang kami hormati pengurus Yayasan Darul Ilmi Indonesia, Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan berkat rahmat-Nya lah kita semua dapat dipertemukan di ruangan ini guna mengikuti acara peletakan batu pertama Pondok Pesantren Darul Ilmi Indonesia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam
senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di sini kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, doa. 5, presentasi pembangunan Pondok Pesantren Darul Ilmi Indonesia. Keenam, prosesi peletakan batu pertama. Ketujuh, penutup. Baiklah, untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah agar acara kita dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Meningkat kepada acara selanjutnya, marilah kita dengarkan alunan ayat-ayat suci Al-Quran yang kali ini akan dikumandangkan oleh Bapak Kiai Haji Amiruddin Al-Hafiz, yang akan membacakan surat At-Taubah ayat 107 sampai ayat 111 plus 2 ayat terakhir dari surat At-Taubah. Kepada Bapak Kiai Haji Amiruddin Al-Hafiz, fal yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ittakhadhu masjidan وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار
وتقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Sadaqallahul azim. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Bapak Haji Ahmad Yani. Terima kasih Bapak atas kedatangannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, meningkat kepada acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Pembina Yayasan Darul Ilmi Indonesia yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Mariono MA. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Wali Kota yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ketua Dinas Kota Bekasi Bapak Haji Ahmad Yani. Yang saya hormati Dinas Desa, saya hormati masyarakat Desa Ciketing, pengurus RT dan RW Desa Ciketing, hormati para hadirin undangan yang saya tidak menyebutkan satu persatu. Semoga kita semua yang hadir pada acara ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus awal dari mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya, bahwa kami atas nama Yayasan Darul Ilmi Indonesia
bersilaturahmi ke Desa Ciketing, RT 02 RW 06. Benar Pak Malik ya? Ini silaturahmi yang panjang sekali kami lakukan, dan puncaknya adalah hari ini untuk ronde pertama atau fase pertama. Kami melakukan acara niatan besar hajat Yayasan Darul Ilmi Indonesia adalah peletakan batu pertama Pondok Pesantren Darul Ilmi Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan ucapan banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang seyogyanya beliau mau hadir pada acara hari ini tadi, tapi setengah jam sebelum acara dimulai beliau ada tugas mendadak, akhirnya diwakilkan oleh Kepala Dinas Kota Bekasi. Terima kasih banyak Pak Ahmad Yani. Kemudian terima kasih banyak yang tak terhingga juga kami sampaikan kepada Bapak RW, pengurus RW, Pak RT beserta pengurus RT, serta segenap tokoh masyarakat Desa Ciketing, RT 02 RW 06 yang pada pagi hari ini sudi mengunjungi undangan kami di acara yang sebegini sederhana. Perlu kami laporkan kepada Pak Ahmad Yani bahwa ini acara sebenarnya antara iya sama tidak. Alasannya karena COVID-19. Akhirnya setelah kami berpikir panjang dan lebar, lama kami berdiskusi dengan Pak Rojali dan Pak RT beserta tokoh-tokoh masyarakat yang ada, kami memutuskan untuk diadakan acara sesederhana ini. Jadi ketika nanti acara ini bisa sini banyak kekurangannya, banyak ketidaknyamanannya, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, izinkanlah saya selaku pendiri dan pembina Yayasan Darul Ilmi Indonesia melaporkan kepada Pak Wali Kota atau Pak Ahmad Yani yang mewakili hari ini, melaporkan kepada Pak Bimaspol dan Bimaspol ya, Babinsa Desa Ciketing atau Mustika Jaya. Saya izinkanlah saya melaporkan kepada para alim, para ulama, tokoh masyarakat yang ada di Desa Ciketing RT 02 RW 06 bahwa Yayasan Darul Ilmi Indonesia ini berdiri tahun 2016. Berdirinya karena semangat bahwa kami sudah sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial, cuman belum ada lembaganya. Akhirnya berpikirlah saya dan istri saya dan salah satu lagi ketua panitia ini harusnya Pak Muhammad Sukandri yang dari awal ikut silaturahmi siang malam dengan Pak RT. Qadarullahnya beliau setelah hari kemarin mau ketemu Pak Habib Al-Jufri itu, ternyata hasil swabnya beliau itu positif. Alhamdulillahnya akhirnya beliau tidak bisa hadir pada malam hari ini dan titip salam kepada semua hadirin. Kemudian yayasan ini didirikan dalam rangka untuk membantu mempersiapkan sumber daya manusia untuk menyongsong era digitalisasi. Itu salah satu visi Yayasan Darul Ilmi Indonesia. Sehingga yayasan ini nanti akan bergerak di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Bahwa semua susunan pengurus ADART AHU yayasan sudah dilaunching di website resmi Yayasan Darul Ilmi Indonesia dengan alamat www.darin.indonesia. Nanti Bapak Ibu bisa ngecek di situ alamat yayasannya. Yang nomor 3, biar tidak panjang kalam, saya mohon doa restu kepada Bapak Ibu, semoga acara peletakan batu pertama ini menjadi awal bahwa kami punya mutu, berjamaah, bergerak, berkhidmat untuk umat. Jadi kami ini berjamaah alasannya karena yang ada di pengurusan Yayasan Darul Ilmi Indonesia ini berbeda-beda latar belakangnya. Sebagian besar akademisi yang ngajar di UI, sebagian besar dari UIN, dan ada di PTIQ, Perguruan Ilmu Al-Quran yang ada di Pondok Cabe. Alhamdulillah, izinkanlah saya mengenalkan pengurus yayasan yang hadir hari ini, Pak Ahmad Yani. Hadir di hadapan kita adalah Ketua Pengawas Yayasan Darul Ilmi Indonesia, Pak Insinyur Haji Agus Sugiono MM. Terima kasih Pak Agus.
Beliau ketua pengawasnya. Lalu ada Pak Dr. Fuad Zainuri yang masih fresh graduate lulus dari dokter mobil listrik Pak Ahmad Yani di UI, tapi beliau tidak hadir karena ngantar anaknya ke pesantren. Hadir pada kita saat ini juga adalah Pak Fahrudin. Pak Fahrudin adalah kepala divisi pendidikan karena beliau adalah atasan saya di UI ngajarnya. Kemudian ada Pak Ansor Bahari. Beliau ini dosen PTIG, Pak Ahmad Yani, PTIG di Pondok Cabe. Beliau ini S3 dari UIN, jurusannya tafsir hadis. Aslinya orang Cirebon. Di belakangnya Pak Ansor Bahari ada Pak Dr. Riki. Nah, beliau ini bidang hukum dan kepatutan di Yayasan Darul Ilmi Indonesia. Beliau bertetangga dengan Ibu Wiwi, orang dekatnya Pak Wali Kota. Jadi sebenarnya Pak Wali Kota hadir ini karena ibunya Bu Wiwi, Pak Ahmad Yani. Jadi saya guru ngajinya Bu Wiwi. Nah, tadinya saya sonding-sonding ke Bu Wiwi bahwa saya ini sama Bu Wiwi sudah kayak anak sama ibu, Pak Ahmad Yani. Tapi ada acara puncaknya waktu itu. Beliau pergi umroh, saya sedang pergi umroh. Beliau saya tanya, Bu Wiwi setelah berkali-kali umroh apa yang dulu pernah dilakukan? Nyium Hajar Aswad. Akhirnya saya telepon, udah kita ketemu aja di Zamzam, nanti saya antarkan. Qadarullahnya itu diizinkan oleh Allah, beliau bisa nyium Hajar Aswad karena saya antarkan. Akhirnya hubungan emosional saya dengan Bu itu dekat sekali. Akhirnya memberanikan diri ngundang Pak Wali Kota di acara segini sederhana. Semoga nanti data itu bisa disampaikan ke Pak Wali Kota. Setelah ada Pak Riki, sampingnya ada Ibu Wiwi Hilwiyah. Beliau ini jadi kepala humas Yayasan Darul Ilmi Indonesia, cuman belum dicantumkan di ADART. Pak Ahmad Yani dan Pak RW dan para tokoh masyarakat. Alasannya karena ahunya sudah ke notaris, nah ini baru dimasukkan gitu. Karena obrolan panjang, akhirnya beliau kita jadikan kepala humas Yayasan Darul Ilmi Indonesia. Di belakangnya Ibu W ada Pak Haji Musatrio Wibowo. Beliau ini sebagai ketua umumnya yayasan, pensiun dari PJB Muara Karang, BUMN, yang saat ini tinggal di Rawalumbu. Di sampingnya Pak Musatrio ada Pak Kiai Haji Muhammad Amiruddin Al-Hafidh SAG yang tadi baca Al-Quran, kayaknya sudah solmet sama Ahmad Yani, sudah ngacung-ngacung jempol, sudah guyang-guyu. Karena tokoh di Bekasi ya cukup terkenal sekali, jadi imam besar di Masjid Al-Azhar, Al-Barokah, Grand Wisata, namanya besar sekali di kota Bekasi. Beliau menjadi ketua bidang pesantrennya Yayasan Darul Ilmi Indonesia. Jadi nanti ke depan pasti konsepnya nggak jauh dari sarungan lah, mungkin begitu ya. Jadi kalau mau bikin IT sama Pak Fahri sama Pak Fuad, nanti sarungannya sama Pak Amir. Depannya Pak Kiai Amir ada Pak Insinyur Haji Ihda Rais. Beliau ini arsitek sekaligus pembikin gambar Yayasan Darul Ilmi Indonesia, baik yang ada di sini maupun di Klaten. Terima kasih Pak Haji Rais sudah hadir. Dan di samping kanan saya ini lupa nggak disebutkan, ini adalah istri saya tercinta. Beliau ini adalah termasuk pendiri dan jadi ketua bidang pendidikan juga. Yang Pak Fahri apa tadi ya? Lupa saya. Nanti tolong dicek aja Bapak Bu ya di itu. Terus yang megang laptop di depan ini Bapak Bu, Pak Bowo ini adalah bidang IT-nya Yayasan Darul Ilmi Indonesia. Mungkin itu sebagian kecil pengurus Yayasan Darul Ilmi Indonesia. Karena latar belakangnya beda-beda, maka kami ajak berjamaah untuk bergerak, yang penting tujuannya berkhidmat kepada umat. Semoga kehadiran Yayasan Darul Ilmi Indonesia di Desa Ciketing, RT 02 RW 06 bisa memberikan kontribusi positif buat lingkungan, buat masyarakat khususnya Desa Ciketing, umumnya adalah Indonesia, lebih umum lagi adalah dunia insya Allah. Karena masing-masing pengurus sudah punya track record masing-masing, ada yang pernah dinas ke Jepang, ada yang ke Australia, ada yang ke Belanda. Mereka waktu kita bikin ADART masing-masing bikin, nanti ada cabang di sana sini gitu. Semoga hajat-hajat kami dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sambutan dari kami Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali apabila segala sarananya tidak memadai, karena kami di sini bertamu Pak Ahmad Yani. Karena bertamu jadi tidak bisa optimal cara menyambut, cara memberikan fasilitas kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Merupakan sambutan kita yang kedua adalah sambutan Wali Kota Bekasi yang kali ini akan diwakilkan oleh Bapak Kepala Dinas Sosial, yaitu Bapak Haji Ahmad Yani. Kepada Bapak Haji Ahmad Yani kami persilakan dengan segala hormat. Ngalangin ya, kagok amat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru mau diresmikan hari ini, peletakan pertama. Harusnya semangat. Walaupun saya assalamualaikumnya pelan, jawabannya semangat gitu. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu jawabannya agak sedikit ngambek. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk nimbangi qori yang tadi. Karena sering di Al-Barkah sama saya tuh. Mohon maaf. Saya suka baca Quran digitu-gituin, soalnya kalau bacanya ini agak cepat ngantuk saya. Jadi kalau dipakai langgam walaupun galagamnya tidak bagus, yang penting ngantuknya hilang gitu. Wa minan nas may yujibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yasudullahu ala ma fi qalbi wa huwa ala dzil hisam al ayah. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bunda Wiwik, ini saya baru melihat hari ini dikenalkan sama Pak Wali Kota, dan hari ini juga saya alhamdulillah bisa bertemu sama beliau. Saya tadi dari rumah itu agak pagi Bu, cuman jalan kok pakai ini salah-salah mulu ini jalan. Saya bilang motor ke sini balik lagi gitu, tadi agak sedikit terlambat, mohon maaf. Yang saya hormati Bu Wiwik beserta kru dan jajarannya, para alim ulama, tokoh masyarakat. Tadi ada Babinsa kelihatannya ya. Ya, yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW dari pemerintahan Kota Bekasi juga hadir di sini, dari Kasih Kesos ya. Pak, ini bareng-bareng sama saya dulu Pak di Dinas Sosial. Saya ini guru Pak, jadi saya juga guru gitu ya. Kalau Bapak kan dosen di UI ya. Kalau saya dosen impres saya dulu. Dosen apa bedanya gitu? Cuman saya di impres, instruksi presiden berarti di SD gitu. Dulu pernah saya ngajar dari mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Saya juga ngajar di S2 dulu Pak, 7-9 bulan lah. Cuman karena saya ditarik di dinas sosial, jadi saya rindu ngajar. Saya juga pengen ngajar gitu ya. Saya basic saya juga sama dari S1-nya olahraga Pak, guru olahraga. Jadi dari SGO tuh saya masuk ke S1-nya olahraga, EPKIP ya, EPOK dulu. S2-nya saya marketing bisnis gitu dulu. S3-nya saya pendidikan. Jadi kalau ketemu seperti begini, saya seolah-olah ingin ngajar lagi gitu. Dan dunia saya memang dunia ngajar. Tapi alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini sering diminta datang hadir seperti ini sama Pak Wali untuk memberikan edukasi kepada pendidikan di pemerintahan, karena selama ini pendidikan itu dengan COVID-19 saya merasa
sedih sekali gitu. Belum ada yang pasti, yang pas, yang sesuai dengan yang diinginkan masyarakat, pengganti kerinduan terhadap bagaimana cara mendidik dengan bagus dan baik. Sampai saat ini belum terbuka benar. Anak saya juga sama, pendidikannya sekarang ini tergoncang di masing-masing sekolah semuanya. Bagaimana cara yang terbaik, karena tingkat kebosanan anak-anak kita ini sudah jenuh, sudah sampai ke titik yang paling mungkin menjenuhkan, sehingga dalam menjalankan kependidikannya sungguh saya sangat menginginkan sekali. Saya mengharapkan sekali, siapa tahu dengan ide-ide seperti ini, dan saya juga mencoba putra saya dari SD pesantren, Ustadz. Anak saya itu dipesantrenkan dulu di Asafiyah, terus di Bogor, di Sahid, sekarang di Sahid anak saya. Iya. Alhamdulillah udah lulus. Nah sekarang di Jatimulya. Memilih pendidikan ini memang sungguh luar biasa susahnya untuk pas kepada anak. Orang tuanya pengen ke sini, anaknya nggak mau. Anaknya pengen ke sini, orang tuanya tidak setuju. Ini yang untuk menyeimbangkan ini, terus terang saya sedikit agak sedih saat ini. Tapi mudah-mudahan harapan kita semuanya lebih cepat untuk bisa menyelesaikan COVID-19 ini. Ini porak-poranda dengan COVID-19 ini, tatanan kehidupan kita ini sungguh luar biasa. Bisa terasa dan bisa dirasakan baik dari kalangan yang terbawah maupun sampai yang tertinggi, terasa sekali. Kecuali mungkin di daerah-daerah yang jauh. Kalau di Baduy tidak terkena dengan COVID, dia tidak merasakan, biasa aja. Tapi di kota sungguh luar biasa. Kematian yang saat ini yang cukup banyak di kota ini, Pak. Saya sering ngutip-ngutip ayat Al-Quran tentang kematian. Ternyata tidak pernah sakit dulu, ngobrol hari ini, sorenya lepas, lewat. Dari mulai diawali dengan Camat Bekasi Timur itu, kematian dengan COVID ini sungguh luar biasa. Jadi untuk menanganinya, karena kata Nabi, kullu da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Tapi banyak yang belum menemukan obat yang benar-benar jitu gitu ya untuk mengobati COVID-19 ini. Hanya banyak gambaran-gambaran seperti ini yang ada. Tapi saya juga ngutip gitu di dalam surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat ke-80, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Bila kita sakit, akulah yang menyembuhkan, kata Allah. Dan itu kita yakin gitu bahwa kalau memang Allah akan memanjangkan umur seseorang gitu, atau karena umurnya belum wafat, dia pasti tidak akan kena dengan COVID-19. Apapun yang kita usahakan, kita hanya bisa merencanakan, mudah-mudahan jauh dari itu. Tapi kalau memang Allah berkehendak lain, sulit untuk dilakukan yang terbaik bagi kita. Tapi kita yakin, dan saya yakin dengan adanya peletakan batu pertama ini mungkin akan menggugah hati nurani kita. Kalau di sini yang kumpul para guru, para ustadz, para habaib, para pendiri, ini ada satu ide yang terbaik untuk memberikan menghilangkan cara bagaimana COVID-19 hilang. Saya yakin tidak menutup kemungkinan dengan cara seperti ini ada cara-cara yang terbaik. Dan saya yakin apalagi di sini untuk pembangunan pondok pesantren ini, yang di mana-mana namanya pondok pesantren itu pasti akan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya rohani, dan di situ banyak kenikmatan yang akan dirasakan oleh masyarakat, terutama membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Saya kagum dengan teman saya yang orang Nasrani, dia hafal Quran 5 juz, tapi tetap aja Nasrani, agamanya Kristen, tapi hafal Quran 5 juz. Baru ke 6 juznya dia baru masuk Islam. Luar biasa. Sekali-kali dipanggil ke sini boleh. Kenapa dia masuk Islam? Yang tadinya dia mau belajar saja. Memang sebelum masuk Islam dia ngomong bahasa Arabnya gampang. Karena kan ada di dalam surat 53 itu, surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40, 4 ayat di dalam ayat walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir.
Kata Allah, aku mudahkan Al-Quran bagi siapa saja. Berarti bagi siapa saja yang mau mempelajari. Kata Allah, adakah di antara kalian yang mau mempelajari? Bayangkan Pak, dia Nasrani 5 juz sudah hafal. 5 juz. Kalau di sini saya yakin, kalau saya lihat wajah-wajahnya calon-calon surga semuanya nih. Insya Allah hafal semuanya Al-Quran, hafiz semuanya ya Ustaz kan? Baca aja surat Qul 3 kali, hafal Al-Quran beres. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya berdiri di sini bukan karena kehendak saya. Tapi yang pertama, Pak Wali salam. Tadi sudah disampaikan bahwa bukan tidak mau datang, tidak mau hadir ke sini karena ada yang dia saat ini tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya tadi ngebel saya, Ustadz, tolong datang ke sana. Ada kegiatan di Bunda Wiwi. Saya ngebayang Bunda Wiwi di mana itu. Pokoknya di Asem, cari aja di Asem. Asem kan lega kata saya. Dari mulai Narogong muter kan panggil lari jalan ke sini kata itu kan dikasih Sherlock datang ke sini jauh amat ke sini. Nggak tahunya langsung kalau dari situ kelurahan langsung nyampe dekat sekali padahal. Tapi inilah perjalanan hidup. Saya mohon dibukakan pintu maaf untuk Bapak Wali Kota ketidakhadirannya Ibu ya termasuk yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Salam dari beliau, mudah-mudahan doanya apa yang dicita-citakan oleh Bunda Wiwi yang hatinya yang lembut tadi untuk mendirikan seperti ini pesantren, saya mengagumi sekali. Dan insya Allah apalagi kalau diajarkan kitab-kitab gundul gitu, Ustadz di sini saya senang sekali gitu. Saya nggak pintar baca kitab-kitab gundul, tapi saya senang doang gitu, senang aja gitu. Kalau dulu di kampung itu saya biasa harus ditalar Alfiyah, Jurumiyah itu. Jurumiyah itu harus ditalar, al-kalamu, walabdu, al-murakabu, al-mufidu, bulu ajwa, aksamu, salah satu ismun, wafi'ulun, terus sampai Alfiyah suruh dihafalkan. Setelah kesini lupa lagi saya, lupa lagi karena di sini mungkin lain ceritanya. Harus mencari rezeki di sini, jadi hal-hal yang seperti begitu kadang-kadang suka lupa. Yang penting saya bisa melaksanakan perintah yang wajibnya. Saya yakin dan percaya apa yang ilmu sudah Allah berikan kepada kita sangat bermanfaat sekali. Yang kedua, Pak Wali tidak bisa hadir bukan disengaja, dan saya yakin kalau mungkin ada sesuatu yang ada hubungannya dengan pemerintahan di pemerintahan Kota Bekasi, baik izin ataupun mungkin biasanya kalau tidak kena COVID, Bunda Wiwi, biasanya kalau Pak Wali itu kalau minta untuk nambahan pembangunan jarang tidak dikasih. Yang cuman ada juga yang kelupaan, karena yang kelupaan itu macam-macam. Saya udah banyak. Ketika sudah di ACC orangnya tidak datang ke kantor karena banyak ya permohonan. Akhirnya tidak diambil, hangus. Kalau hangus tidak bisa untuk diminta lagi, paling bulan yang akan datang lagi. Oleh karenanya saya yakin Bu Wiwi dengan peletakan pertama pondok pesantren ini, saya hanya bisa berdoa dan mendoakan mohon kepada Allah agar dimudahkan dalam segala urusannya serta dipercepat, karena saat ini masyarakat sangat menginginkan, sangat mendambakan pesantren-pesantren yang mungkin diunggulkan baik oleh keluarganya atau orang tuanya saat ini belum bisa mungkin ngaji, ya minimal anaknya bisa melaksanakan mengaji dengan bagus dan baik. Itu harapan kami dari pemerintah Kota Bekasi yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota selama ini, menginginkan semua masyarakat pintar ngaji gitu ya Bu ya. Saya mengharapkan kepada semuanya bagaimana masyarakat, karena dari pemerintah sekarang sudah bisa dimulai Bu, semua di instansi harus banyak belajar baca Al-Quran, setiap bulan harus khatam Pak. Jadi satu orang satu juz ya, satu orang 1 juz dalam 1 bulan, mulai bulan Februari ini yang dipimpin oleh Bapak Wakil Wali Kota, dan Pak Wali Kota sudah dari mulai tahun yang lalu membaca Al-Quran di masyarakat pemerintah atau pemerintah Kota Bekasi. Alhamdulillah setiap bulan
diusahakan mulai bulan Februari ini bisa satu intansi bisa 1 bulan 30 juz sudah khatam, alhamdulillah. Ini dimulai ibda berawal dari pemerintah dulu. Nah, di masyarakat juga nanti mengarahkan seperti begitu, bagaimana masyarakat semuanya bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan peletakan pertama ini saya mengharapkan, dan pasti insya Allah dengan izin Allah saya nggak bakal diam hari ini, dan sekian bulan kalau sudah berdiri saya akan bertanya satu saat, kalau saya masih bekerja, masih hidup, akan bertanya sudah sampai sih dengan masyarakat pengajiannya, pasti itu. Karena program kami sekarang ini sudah mengarah ke sana. Mungkin Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan, kalau ada kata-kata kami yang kurang pas, kami sebagai manusia yang dhaif tidak terlalu banyak bercerita tentang hak apa yang harus disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Cuman Bapak Wali Kota pesannya dan doanya semoga semuanya lancar. Kalau ada kurang di sana sini, sebagai manusia tidak pernah dan ingin sempurna, untuk kesempurnaan itu agak proses panjang, maka mohon dimaafkan apa yang ada kekurangan dalam diri kami dan pemerintah Kota Bekasi khususnya, yang insya Allah Pak Wali Kota satu saat Bunda pasti insya Allah dia akan hadir di waktu yang luang. Sekali lagi ucapkan alhamdulillah, terima kasih saya bisa hadir di sini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, kuat ekonomi, kuat iman, dan kuat semuanya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Jujur saja Bapak, setelah saya mendengarkan Bapak sambutan, saya seakan-akan bukan mendengarkan sambutan dari Kepala Dinas Sosial Pak, tapi sebagai Kiai. Bapak Kiai Haji Ahmad Yani. Syukran. Semoga apa yang beliau sampaikan kita dapat mengambil intisari dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, merupakan sambutan yang terakhir, yaitu sambutan tokoh masyarakat Desa Ciketing yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Rahmat Malik. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan katsir ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di kampung kita. Haji, terima kasih banyak udah bisa hadir. Jadi sambutan kita ini sambutan yang insya Allah luar biasa, udah disambut dengan hujan, berarti berkah ya Ji ya. Insya Allah. Kepala dinas yang saya cintai, yang mewakili wali kota, mudah-mudahan Allah jaga ilmu beliau, Allah jaga kesehatannya, Allah berikan keberkahan atas langkah-langkah beliau. Kampung Ciketing ini luar biasa nih Ji. Saya juga nggak tahu nih Pak Ahmad Yani di Pemkot udah berapa tahun juga belum tahu. Kalau kesini aja masih nyasar, masih bingung juga kan gitu kan ya. Berarti jarang-jarang kemari. Pak Haji, Pak Kepala Dinas, ada beberapa hal yang luar biasa di Mustika Jaya ini. Yang pertama saya memperkenalkan diri, saya Rahmat Malik bin Haji Abdul Somad. Saya Ketua IPSI Kota Bekasi. Jadi satu Kota Bekasi ini ada kurang lebih 150 perguruan silat. Yang terbanyak itu adanya di Mustika Jaya. Mustika Jaya itu muncul para pesilat-pesilat Kota Bekasi. Jadi kalau nyari latihan atletnya Kota Bekasi, selain di GOR itu adanya di sini. Jadi di sini disediain lahan buat latihannya para atlet Kota Bekasi. Jadi nggak aneh ketika Mustika Jaya ini bagian dari banyaknya produk-produk Kota Bekasi, baik dari makanannya khasnya Bekasi munculnya dari Mustika Jaya, begitupun tradisi dari sebuah acara-acaranya, dari rebut dongdangnya, beleguran juga nyampe dari sini sampai ke Bantar Gebang. Nah ini rutin. Kenapa Mustika Jaya ini saya juga nggak tahu nih, Darul Ilmi muncul tiba-tiba di Mustika Jaya. Kaget juga saya juga. Baru beberapa hari yang lalu kita baru dapat info, dapat undangan. Saya mau nanya ke siapa, bingung. Kalau ke RT bingung juga kata RT.
Saya nggak dikasih company profile-nya katanya gitu kan. Tapi mau nanya ini dari mana gitu kan. Tapi orang niat baik insya Allah kan semuanya juga baik semuanya gitu. Pikirannya kita mah kalau positif sekarang aneh juga nih Pak Haji. Kita positif thinking boleh. Kalau positif yang lain nggak boleh katanya kan. Udah agak rada rancu nih kalau misalkan kalau kata orang Ciketing mah nih danta apakah gak ini yayasan kata gitu bang. Kalau nggak danta ditanyain dulu berguna apa kagak. Karena salah satu yang luar biasanya di sini kenapa lingkungan itu sangat perhatian dari segala sisinya. Belum lama di Ciketing Asem ya berita-berita itu luar biasa kan gitu kan ya. Tiba-tiba banyak di sini di antara cuma jarak itu nggak berjauhan antara masjid dan musola di sini luar biasa. Ketika ada info suara masjid nggak boleh kenceng-kenceng, yang lebih kenceng suara warga di sini enak aja. Suara masjid nggak boleh kenceng-kenceng, yang nggak boleh itu azan yang kenceng-kenceng ya teh ya. Azan kenceng-kenceng nggak boleh teh, nggak boleh. Allahu Akbar, jangan azan kenceng-kenceng kan gitu nggak boleh. Ya teh ya. Ini juga jadi rancu ketika misalkan pengurus RT sama pengurus RW nggak menengahi, Pak Haji. Dinas sosial ini bagian yang paling penting menurut kita, sangat-sangat penting. Karena kalau dihitung, kalau jalurnya Mustika Jaya ini jalan Asam Jaya, ini kayak kampung sawah nih, Pak Haji. Kalau bicaranya itu, ini kayak kampung sawah gitu ya. Tapi ini portofolionya di sana. Tapi di sini itu bagian dari target. Tapi alhamdulillah RT, Pak RW, semuanya yang ada di sini, pengurus-pengurusnya yang luar biasa ini sangat peduli banget. Apalagi kalau untuk nanganin COVID sangat berbeda. Kalau menurut saya ini sangat berbeda. Kalau di wilayah lain ada orang yang kena COVID positif, itu repotnya udah kayak nanganin apa? Tutup portal sini, putus sana, itu udah luar biasa. Kalau di sini udah ditutup, siapa yang mau ngasih makan? Bingung juga. RT diserang, iya ditanyain Indomie mulu. Itu udah kebingungan. Nah, wilayah sini dengan menangani hal itu, ini udah bagian dari penanganan pemerintah juga. Anjuran dari pemerintah ditunaikan di sini, tidak juga senantiasa memboikot wilayah itu, akhirnya nggak bisa kemana-mana. Karena sadar diri juga ya teh ya. Bantuan COVID berapa teh? Warganya berapa, dituruninnya berapa gitu Pak Dinas? Ini kan urusannya ke dinas sosial juga masalahnya nih. Jadi warga yang ngajuinnya dari kita ngajuinnya sekian ratus, turunnya berapa? Ntar urusannya jadi ribut. Kalau di sini Pak Kepala Dinas orang pakai baju pangsi, nenteng-nenteng golok mah biasa aja nih kalau di Mustika Jaya. Mungkin kalau ke wilayah sono dikit udah ditegor. Kalau di Mustika Jaya itu biasa karena pada sering ke kebun kan gitu kan. Mau kemana RT juga sering bawa golok, timbang ke kebun pisang doang, nebangin pohon itu ya. Tapi kalau udah di Pondok Gede bawa golok, ditanyain sama tetangga juga mau kemana dia. Nah, kita nyambut pesantren Darul Ilmi ini ahlan wa sahlan. Terima kasih sudah ada di kampung kita. Sambutan yang luar biasa dari ada Habib. Insya Allah kita dari kampung sangat menanti ya. Tinggal nanti pola kita memberikan yang terbaik itu memang harus tetap ada kalau saya mah. Bukan juga cuma hanya sekedar mencetak SDM juga, Pak Kepala Dinas. Ini pola yang harus kita perhatikan. Kanan kiri juga kan penting juga nih. Kanan kiri penting juga. Karena kalau dari sisi penghasilan wilayah sini hampir juga agak banyak yang nggak mampu juga. Bukannya kita jadi berkeluh kesah nih lagi menentang ada di kepala dinas nih, emang udah wayahnya harus didatangin begini kan gitu ya Pak Kepala Dinas ya. Ya mudah-mudahan dengan kehadirannya beliau jadi tahu di kampung masih becek kan gitu ya, masih demek banget begini. Tapi dengan situasi keagamaan insya Allah di sini relatif lebih indah. Di masjid ini nggak jauh nih ada masjid Al-Ikhlas. Nurutin semua pemerintah bilang di masjid jangan menaikin sholat tarawih dulu dari tahun kemarin nih. Jumatan juga belum juga. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa melalui prokes yang ada. RT-nya agak bawel juga, pengurusnya juga agak bawel juga.
disiapin juga namanya masker. Kadang kita teriak harus pakai masker, tapi belum tentu juga warga punya masker. Jadi belum tentu disiapin. Ini penting juga. Kita disuruh ngaji tapi Qurannya nggak disiapin juga kan repot juga. Disuruh belajar tapi sarananya nggak ada ya. Nah ini juga agak repot. Nah baik, itu aja mungkin Pak Kepala Dinas, terima kasih sudah datang ke kampung kita. Ini salah orang nih, bukan tokoh masyarakat ya, tokohnya ada Pak Haji di bawah di belakang nih. Tapi kita mewakili. Mudah-mudahan hari ini saya yakin ada keberkahan yang luar biasa. Udah disambut dengan hujan, didatangin sama Pak Kiai Ahmad Yani. Ini juga ada bagian yang luar biasa ya Teh ya. Jadi biar Pak Ahmad Yani tahu kampung kita nih Teh. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kalau dari pesantren hampir rata-rata di sini banyak juga anak pesantren juga. Nggak jauh jaraknya juga pesantren juga di mari, kan gitu kan. Banyak pesantren juga di sini. Jaraknya nggak jauh-jauh. Nggak ada sampai 1 kilo jarak di sini pesantren. Teman kan kalau bikin rumah ibadah ada peraturannya gitu ya. Ada peraturan, tapi kalau saya yakin sih kalau pondok pesantren ataupun sekolah kayaknya semakin banyak juga makin bagus. Apalagi ada pesantren dan kampung ini juga jadi rame. Kalau kata RT mah kampung ini juga jadi rame, tapi jangan sampai banyak masalah. Banyak orang banyak masalah ya Teh ya. Jadi semuanya tentram lah semuanya. Kita warga negara Indonesia yang baik, saling menghargai. Ini juga luar biasa, cerita sedikit nih pakai sebentar. Jadi ada beberapa hal. Pertama, antara muslim dan non muslim. Ketika penanganannya walaupun di sini mayoritas muslim, penanganan juga harus berbeda. Jadi kita nggak boleh juga serta-merta menghardik seperti itu, enggak. Ini saya yakin banget pengurus ini luar biasa. Berpikirnya juga panjang. Ada yang non muslim ketika ada kebaktian ataupun apa ini mengganggu. Ini kan bagian dari permasalahan di masyarakat juga deh. Tapi kalau orang-orang yang nggak sabar juga akan berbeda hasilnya juga kan gitu kan. Walaupun di sini orang aslinya banyak, tapi pemikiran melebihi orang kota. Oke. Alhamdulillah. Makanya tanahnya gede-gede ya Teh ya. Oke, kalau masih mau nyari tanah sama RT banyak lah. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang agak kurang sopan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Terima kasih sudah menerima kedatangan kami dengan baik. Semoga ukhuwah Islamiyah ini tetap terjaga dengan baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, meningkat kepada acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang kali ini akan dipimpin oleh Habib Hashim Al-Jupri. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah yang insya Allah peletakan batu pertama di pondok pesantren Yayasan Darul Ilmi Indonesia ini mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan, diberikan keberkahan semua niat baik kita. Kita harapkan insya Allah menjadi catatan amal baik kita nanti di yaumil qiyamah. Karena kita yakin sekecil apapun yang kita lakukan di dunia pasti ada balasan dari Allah, baik di dunia maupun fil akhirah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mudah-mudahan amaliyah yang baik, yang sedikit mungkin yang kecil di hadapan Allah ini, di hadapan kita ini, mudah-mudahan di hadapan Allah sangat besar. Dan saya juga terima kasih atas hadirnya semua, terkhusus Yayasan Darul Ilmi ini. Mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan dan kesejahteraan kampung Ciketeng kita ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa kawana wa salafna salih bil qubul wa tamam kulli sun wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafi mazila. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil nabiyyin wal mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hatta tarsal arda wa 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sab'il masani wal qur'anil 'azim an taftah lana bi kulli khair wa anta tafaddal alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min ahlil khair wa anta amilana mu'amalataka li ahlil khair wa anta fadana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa ba'sin wa dar innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat kepada acara selanjutnya, yaitu presentasi pembangunan Pondok Pesantren Darul Ilmi Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Ihda Rais. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pengurus wilayah setempat dan para tokoh masyarakat yang hadir. Sedikit banyak saya akan menjelaskan mengenai bangunan yang akan direncanakan untuk rumah tinggal atau sekolah ya Pak Ustadz ya, yang akan dibangun di Desa Ciketing, di mana lahan yang akan digunakan itu menggunakan lahan kurang lebih 183 meter persegi dan luas bangunan kurang lebih 450 meter persegi yang akan rencana kita akan buat 3 lantai dengan memakan biaya kurang lebih 2,1 miliar. Pertama, konstruksi bangunan ini kita pakai pondasi dangkal, artinya pondasi dangkal itu pondasi setapak yang kita akan gunakan beton bertulang. Demikian juga kolomnya, baloknya, dan plat lantainya. Untuk finishingnya atau penyelesaiannya, bangunan ini akan menggunakan dinding bata merah, lantai keramik, kusen dan daun pintu dan jendela untuk bagian luar yang ada hubungannya dengan alam eksterior itu akan menggunakan aluminium. Sementara yang untuk bagian dalam kita gunakan kayu kamper. Untuk halaman depan maupun belakang serta carport untuk mobil kita akan memakai paving block. Plafon kita pakai rangka holo dan gypsum. Sementara untuk aliran listrik kita gunakan PLN dan untuk air kita gunakan sumur bor atau air tanah. Untuk bagian atap kita pakai rangka baja dengan pelapis genteng keramik serta
aluminium foil. Bangunan ini terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama itu kita gunakan untuk beberapa ruangan, yaitu ruang kantor sekretariat, ruang tamu, ruang aula, kamar mandi, serta lantai kedua 2 buah kamar tidur. 2 buah kamar tidur ini untuk kurang lebih bisa menampung 25 orang santri. 1 buah kamar tidur Ustadz Pembina dan 2 buah kamar tidur Ngandi. Lantai ketiga 1 buah ruang kelas, 1 buah ruang musola, dan 1 buah ruang Ustadz Pembina dan 1 buah kamar mandi. Nah ini Pak, bagian ruang musolanya mungkin ya karena cahaya jadi kurang begitu jelas. Bisa ditampilin yang lain Pak. Nah, ini kamar tidur untuk kurang lebih menampung 20 orang santri. Nah ini ruang belajar mengaji untuk bisa menampung juga 20, sementara ini 20 orang santri. Ada lagi yang Pak? Yang gambar denah? Kira untuk sementara penjelasan dari saya cukup Pak. Insya Allah kedepannya akan lebih bisa berkembang dan bisa lagi banyak menampung santri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, merupakan acara puncak pada hari ini adalah prosesi peletakan batu pertama Pondok Pesantren Darul Ilmi Indonesia. Kepada Bapak dan Ibu, kami mohon untuk ke lokasi peletakan batu pertama yang akan diawali dengan pembacaan doa oleh Bapak Ustadz Mariono. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, lokasinya ada di sebelah kiri dari tempat duduknya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan membaca bismillah dan minta maharap dengan mukjizat, keberkahan serta rahasia dari surat Al-Fatihah, semoga peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Yayasan Darul Ilmi Indonesia di Desa Cigeding, RT 02 RW 06 bisa berjalan dengan lancar dengan baik, berjalan dengan penuh dengan keberkahan serta kebaikan, dan bisa berkontribusi positif buat lingkungan khususnya dan umumnya buat negara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Untuk peletakan batu pertama, kami mohon kepada Bapak Kepala Dinas Sosial, Bapak Haji Ahmad Yani, untuk prosesi pertama. Bapak dipersilakan. Dengan baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya yaitu kami persilakan Pembina Darul Ilmi Indonesia, Bapak Ustadz Mariono Sutari, kami persilakan. Pak Haji Malik, saya duluan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Luas ya. Emang tukang saya itu maksud saya itu. Saya bukan. Untuk selanjutnya kami persilakan
Kepada Bapak Ketua Pengawas, Bapak Insinyur Haji Agus Sugiono MM. Bapak, kami persilakan. Ini juga luas kayaknya. Ini luas kayaknya. Coba deh. Sini, Kang. Sini. Iya, luas bagus. Luas ya? Iya, luas. Benar, Pak. Sini, Pak. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya yaitu perwakilan dari tokoh masyarakat. Kepada Bapak Rahmat Malik kami persilakan. Selanjutkan kami persilakan kepada Habib Hashim Al-Jupri. Kepada Habib Hashim Al-Jupri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya yaitu Ketua Umum Bapak Haji Musa Trio Wibowo. Dipersilahkan Pak. Maaf, nggak bisa jongkok. Nah, terus gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan. Kami harap semua undangan untuk kembali ke tempat duduk semula. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Merupakan acara kita yang terakhir adalah penutup yang dilanjutkan dengan ramah tamah. Selanjutnya, saya atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan dalam tutur kata maupun tingkah laku yang saya perbuat. Wal afwa minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Darul Ilmi Indonesia mengajak kepada Anda semuanya untuk berkontribusi di dalam bidang dakwah, sosial, dan aktivitas yang lainnya. Investasikan wakaf jariah Anda melalui Yayasan Darul Ilmi Indonesia. Wakaf jariah yang kita kerjakan untuk membantu pembangunan pondok pesantren Darul Ilmi Indonesia, kegiatan dakwah digital, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Darul Ilmi Indonesia akan terus mengalirkan pahala jariah kepada kita semuanya. Salurkan infak terbaik Anda melalui Yayasan Darul Ilmi Indonesia. Mari kita menjadi bagian dari dakwah digital, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, di mana saja kita berada. Yayasan Darul Ilmi Indonesia memiliki mutu berjamaah, bergerak, dan berkhidmat kepada umat.